Kan ini ada film terbaru dari Mbak Wulan dan semuanya tentang Sugar Baby. Ini mungkin bisa diceritakan film tentang apa dan proses syutingnya seperti apa, keseruan apa yang akhirnya didapat selama proses syuting. Ya, Konsepnya sih ya, konsepnya yang beda. Nah, Mas Ana aja yang cerita. Itu aja. Gitu doang. Opening aja ya, gitu aja. Cukup. Iya, jadi ini mini series yang diangkat dari cerita fenomena keseharian dan banyak sisi lain kehidupan Metropolitan. Itu dari kalangan yang biasa, di level biasa sampai ke sosialite mungkin yang selebriti mungkin gitu. Bahkan fenomena sugar baby, sugar daddy itu kan memang ada dalam itu. Cuman kita ingin mengangkat dari berbagai sisi lah gitu. Jangan cuma satu sisi, tapi ada banyak cerita di situ juga, ada edukasinya juga dari sisi keluarganya, dari sisi perjuangan dalam sebuah keluarga, ada edukasinya juga lah, ada percintaannya juga di situ, ada romansnya juga, dan bisa diambil hal yang baik di situ, positif di situ, dan bisa dibuang juga yang tidak baik di situ. Jadi ya seru lah, Pak Ferry bisa cerita juga. Ya, mungkin para pemain ini karakternya seperti apa di sini dan kenapa akhirnya oke saya mau ikut nih di proyek. Oh iya, pertama kenapa saya mau ikut karena ini konsepnya memang sangat berbeda sekali. Jadi ini sebuah konsep baru, bentuknya juga frame-nya juga frame vertikal gitu ya. Jadi kita juga syuting kayak harus mulai adjust juga dengan sesuatu yang baru, karena kalau frame yang vertikal gitu kan berarti ini udah nggak wide nih gitu, jadi sempit banget gitu. Jadi kita harus betul-betul bermain gitu dengan karakter dan ekspresi kita yang betul-betul kelihatan banget gitu. Dan memang diharapkan ini semuanya project ini ditonton lewat handphone nih ya, lebih prefer lewat handphone gitu. Jadi itu satu karena konsepnya, kemudian juga yaitu yang bikin menarik konsepnya, lalu ceritanya juga bagus menurut saya, dan kebetulan sutradaranya juga saya udah kenal lama gitu kan ya udah saya mau main, terus ada Wulan jadi gue mau main. Aku dipaksa Mas Ferry. Jadi akhir-akhir ini sebulan 2 bulan belakangan ini suka di Instagram tuh ngeliat kayak ada telenovela tapi di Instagram gitu kan. Apaan sih nih gitu, cuplikan berapa detik gitu kayak film, kalau mau nonton lanjut bayar gitu, itu di Instagram. Tapi ya semacam nggak tahu dari negara mana ya yang lagi banyak tuh di Instagram, di timeline aku gitu kan. Pasti tawarin nih, jangan-jangan kayak yang suka aku lihat di Instagram itu tuh si telenovela buat sosial media gitu kan. Maksudnya series atau series, kalau yang di itu ya series lah ya. Itu kayaknya Latin deh yang aku lihat lagi banyak. Terus kalau di TikTok kayaknya banyak yang Korea gitu kan. Terus akhirnya kita kedapatan juga pekerjaan yang seperti itu. Ya zaman memang udah berkembang, film tetap ada OTT juga. Kemudian sekarang ada ini tayangan series pendek gitu, jadi yang satu episodenya itu nggak lebih dari 5 menit ya. 5 menit ya? Ya nggak lebih dari 5 menit, ditayangkannya di sosial media. Makanya tadi Mas Ferry bilang juga vertikal. Frame-nya vertikal, itu tadi kita harus adjust dengan posisi kita karena sempit tersebut gitu kan. Ya memang ternyata fenomenanya berubah, anak-anak Gen Z ini ya seneng menonton dari handphonenya. Kan nonton dari handphone kan. Iya, gitu. Dan ya kita harapkan emang sih karena aku nanya, emang ada yang nonton gitu. Tapi ya ternyata iya gitu. Makanya aku sekarang juga nanti besok mau gue klik deh, pengen mengikuti juga seperti apa gitu kan, karena sekarang mendapatkan pekerjaan seperti itu menarik gitu kan. Menarik. Something new, dan ceritanya juga sesuatu yang terjadi di sekitar kita gitu kan. Untuk edukasi juga gitu, ada loh seperti ini gitu. Kadang kan kita masa iya gitu kan gitu. Ya, sugar baby or sugar daddy gitu. Dan orang-orang yang kayaknya nggak memungkinkan gitu, kenapa gitu, apa yang menyebabkan mereka mau terjun seperti itu gitu.
pasti ada sebabnya kan. Selalu ada sebab akibat lah ya. Gitu, jadi ya akhirnya menerima karena sesuatu yang baru, pengalaman baru artinya ya, kan kita senang punya pengalaman baru. Terus udah lama banget nggak main sama Mas Ferry juga, terakhir di Perfect Dreams, jadi ketemu lagi dan ya we'll see nanti tayangannya seperti apa. Ada Sarah Felicia juga nih, mainnya bagus banget dia. Terima kasih. Kalau aku sih menerima ini karena ya mau jadi sugar baby ya. Enggak segitu juga, tapi ya kayak itu sih, tapi emang juga karena memang karakternya challenging ya. It's very out of my comfort zone juga, dan juga aku juga udah percaya sama Mas Bambang dan Pak Benny juga karena memang udah pernah kerja sama mereka. Jadi ya hopefully sih Dian ini bakal workout. Nah mungkin untuk tantangan sendiri di series ini apa sih dari masing-masing? Ada nggak sih tantangan yang? Iya, tantangannya tadi Ya, itu konsepnya, tadi. ya konsepnya. Jadi teknisnya itu tantangan banget buat kita gitu. Karena ternyata kita harus adjust gitu. Yang biasanya kita punya ruang yang lebih bergerak yang lebih jauh, ini nggak bisa, ruangnya lebih sempit banget. Kayak tadi barusan kita gila kurang. Kayak harus lebih dekat. Gitu. Iya, jadi awal kayak awal pertama kali terjun main film, aku main film itu ya kita semua lah pasti tuh ngalamin. Kalau pemain baru tuh pasti suka nutupin frame, nggak di situ, maksudnya blockingnya tuh salah dulu karena belum terbiasa gitu kan. Lama-lama kan kita belajar, lama-lama udah main lumayan lama, kita udah mengerti gitu kan, framing, kamera di mana, cahaya di mana, cari cahaya dan lain sebagainya gitu, tanpa perlu dikasih tahu kita udah otomatis paham lah gitu. Nah ini kita belajar lagi gitu karena framing yang baru, jadi ya kita belajar lagi. Tadi ya nggak bisa terlalu wide dan ini ya, jadi kayak pertama kali lagi. Pengalaman pertama juga ya syuting dengan vertikal gitu. Iya, pertama kali. Kecuali di Instastory ya. Atau mungkin ada alasan tertentu ketika memutuskan mengambil film ini gitu. Ada nggak sih mungkin dari setiap pemain? Iya, kita kan pinginnya Tadi tuh konsep lagi masuknya tuh. Jadi memang sudah rasanya ketika melihat konsepnya yang seperti itu sudah memutuskan langsung ke film ini gitu. Atau Ya, mungkin ada ya. hal tertentu. ya itu tadi kan pengalaman baru, sesuatu yang baru kan pasti menarik. Kita pasti pengen tahu, pengen belajar. Gitu. Nanti kan ini kan akan berkembang. Pasti akan banyak yang bikin seperti ini gitu kan. Kita Iya. duluan gitu. Kita sih berharap banyak yang bikin ini selanjutnya gitu. Iya, maksudnya ya Ternyata kayak menikmati jadi juga makin nih, ramai, gitu, makin kayak. ramai kan, ada film, OTT dan yang seperti ini namanya apa ya? Kan OTT, ini Serius, apa? apa sih namanya ini? Ini Series. series pendek. Ya, Series. tapi kan nggak di OTT. Iya, Jadi makanya ini apa? suatu hal yang baru sih kalau Untuk namanya aja dari belum ada. saya gitu ya sebagai produser dan eksekutif produser Pak Gito Huang, ini memang agak project idealis. Jadi kita ngeliat perkembangan industri kreatif itu kan semakin banyak nih. Yang tadi Wulan bilang di platform ini, di itu, Ferry juga bilang, Sarah juga mungkin tahu, teman-teman juga tahu. Nah kenapa Indonesia nggak bisa bikin suatu hal yang nggak kalah kreatif dan challenging gitu, menantang. Nah tantangannya memang secara hitung-hitungan bisnis mungkin belum tentu oke gitu, karena buktinya kita yang melakukan ini kan gitu dengan resiko mungkin belum tentu bagus responnya secara bisnis gitu, hitung-hitungan bisnis. Tapi kita pengen industri kreatif Indonesia tuh lebih bagus lagi, berkembang lagi dan lebih ke project idealis sih sebenarnya gitu, dan berharap ini bisa menjadi suatu hal yang baru dalam industri entertainment dan akan menjadi, ya kita gak kalah lah dengan negara-negara lain. Mas Nanda berapa episode sih jumlahnya dan tayang kapan dan di mana? Tadi kan sempat disinggung juga di media sosial, apa yang nanti bisa dinikmati oleh penonton. Jadi perkiraan 10 sampai 15 episode dengan durasi pendek-pendek 5 menit mungkin gitu, dan tayangnya rencananya mungkin 1-2 bulan ke depan di sebuah platform baru gitu. Mas Nanda tadi sedikit apa lupa belum dijawab karakternya masing-masing tadi. Oh, saya sebagai Armando, saya jadi suaminya Wulan. Katanya sih harus Wulan istrinya, katanya gitu. Nggak, kita kan pernah jadi suami istri gitu. Jadi udah apa namanya, chemistry-nya udah dapat lah. Kayak kemarin, lu datangin kemarin ya, terus gua nggak datang kan, Mas Ferry nggak datang.
udah lah Wulan udah sering jadi istri gue. Kali apa pernah lagi ya? Apa gitu yang proyek apa Iya, gitu iya. ya. Kalau Mas Nanda Mbak Wulan. Oh iya, karakter Karakternya? aku. Di sini berperannya namanya Marcella, istrinya Armando yang diperankan oleh Ferry Salim. Seorang istri yang gimana ya, hubungan kita sama-sama suaminya sibuk, berkarir, punya karir yang besar, sehingga jadi jauh gitu. Jadi akhirnya dengan sendirinya hubungannya kayak jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi hubungannya udah hambar lah gitu. Dan suaminya punya sugar baby. Oh. Mana sugar baby-nya? Ini sugar baby-nya. Oh ini. Gara-gara kamu Sugar baby. Oh jadi ya kurang lebih seperti itu nanti konfliknya seputaran itulah, rumah tangga yang sudah hambar dan kemudian semuanya menjadi sugar daddy untuk seorang sugar baby. Gimana nasibku? Ya kalau Sarah berarti sebagai sugar baby. Betul. Sesimpel itu. Aku berperan sebagai April. Dan April itu sebenarnya penyanyi. Dan di awal-awal memang dia punya banyak masalah lah di hidupnya. Dan disitulah bertemu dengan Om Armando. Dan Om. Om Armando. Masa Mas? Tapi ya kenapa nggak manggilnya Mas ya kalau udah? Oh, Ini kok itu sempat kita bicarakan. pacarannya udah pacaran apa cuman gitu aja? Ini istri nih yang nanya. Ini Jawab gua nggak lo? ngeri kalau istri yang jawab kan gua ngeri. Jadi ini udah pacaran serius pakai rasa apa gitu aja? Oh, pakai sejuta rasa dong. Gimana Sarah Seru untuk kan? Sarah untuk jadi sugar baby ini ada riset sendiri nggak sih kamu? Ada sih, dan paling number one reference itu paling film Pretty Woman sih. Pretty Woman. Karena kan dia memang juga masih muda banget dan juga ketemu dengan sugar daddy lah gitu in a way. Dan proses reading sih memang juga dibilang mesti ada Sembilan lagi sama ada Adel. sedikit berganti lah personality-nya gitu. Dan ya overall sih oke. Aneh ya. Kalau in real life kalian ada pengalaman yang bergesekan dengan sugar baby atau sugar daddy nggak sih, atau tahu pengalaman orang seperti itu? Jangan doain yang enggak. Oh. Alhamdulillah semua pria yang pernah bersama saya setia sama saya. Kalau ceweknya? Akunya, aku setia Nggak juga. tahu itu cewek. Oh, sekitaran lingkungan aku. Ya, kayaknya ada lah. Bohong kalau bilang nggak ada. Iya, sekarang Ya. tuh ya. Ya, di lingkungan aja. Mm. Yang tiba-tiba suaminya punya sugar baby gitu ya. Sedih sih. Pastinya. Curhatnya, Sedih dong. curhatnya ke aku. Pastinya. But she's happy now. Mas kan ini dengan bayaran ya, dengan Tar dulu, tayang tar dulu, di tar dulu. platform yang Tar dulu. berbeda. Dari gue. Tadi kan pertanyaan tentang di real life. In real. Ada loh banyak teman-teman kita gitu, teman-teman saya lah gitu ya, di kalangan biasa atau pengusaha atau selebriti atau pejabat gitu ya, menjadi sugar daddy. Itu tidak melulu soal transaksional. Ada yang dia emang sayang, dia support ekonominya, keluarganya si sugar baby-nya. Tapi dia memang benar-benar dia perlu diperhatiin aja. Ada banyak kayak gitu. Cuma perlu perhatian ya. Cuma perlu perhatian nih, seolah kayak ada yang sayangin. Malah jadi kadang kayak adik kayak gitu juga ternyata. Kalau kayak adik kontraknya beda dong ya. Iya. Nggak dia apa-apain. Satu lagi. Lah berarti Ini terakhir. Nah, Kak, ini kan untuk tayang di sosial media gitu, dengan Platform. pasti Platform dengan baru. platformnya di platform baru yang dimana kayak pasti hitungannya kan terlihat gitu, sudah terlihat ke atas seperti apa, apalagi ini kan menggunakan dengan pemainnya yang udah senior gitu, dengan yang ini seperti apa tuh mungkin untuk bayarannya dan lain sebagainya untuk biaya produksinya. ya itu tadi yang saya jelasin bahwa ini kan suatu hal yang baru. Secara bisnis belum tentu ini bisa menghasilkan keuntungan gitu.
Oh ya tadi udah diomongin. Udah diomongin. Makanya ini lebih ke Idealis. untuk Trial and error. trial and Iya. error. Nggak apa-apa lah, Kita jadi yang pengen pertama sesuatu yang gitu. baru dalam industri kreatif itu sih. Tapi untuk bayaran setiap case-nya seperti apa tuh Kak? Mungkin dengan melihat yang masih Itu juga kita bingung ya. Iya. Karena tar dulu kan kita punya platform harga ya, film. Ya ada standar lah. Kalau syutingnya di luar kota sekian lama. Ke Ada film, ada series, ada sinetron ya kan, udah ada standar-standarnya Iya. kan semua. Nah ini tiba-tiba baru. ini 5 menit per episode, gimana ya gitu. Bingung ngitungnya. Nah baru lagi kan ya harus disesuaikan, nggak bisa kita pukul rata bayaran saya satu series aku gitu. Nah bisa, ini kan cuma 5 menit gitu. Iyalah. Boleh terakhir ya, terakhir. Udah. Boleh terakhir Om, tanggapan dari masing-masing dong soal Marah. soal fenomena Om sugar Armando. baby. Begitu. Manggil Om ditransfer loh ntar. Tanggapannya masing-masing soal fenomena sugar baby di menjamur gitu terus di kalangan kota Kita besar. nggak bisa bilang menjamur, menurut saya bukan yang nggak ada, memang ada gitu ya. Ya udahlah kita artinya setiap orang punya kehidupannya masing-masing, saya kira itu ya. Dan kalau dari kisah yang kita bikin ini tentunya udah pasti kenapa Om Armando bisa kayak gitu, pasti ada sebabnya gitu. Nah jadi makanya harus nonton sebabnya kenapa sih bisa begitu, itulah dia. Jangan diceritain ya sebabnya ya. Saksikan. Gue yang salah jadi. Gua nggak ngomong begitu ya. Oke, thank you. Oke ya.